wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, kita betulin dulu kamera kita. Sabar, kita betulin kamera kita dulu sebentar. Oke. Kebetulan sahabat ya, saya lagi posisi santai di sini. Saya sebenarnya memang ada tujuan, mungkin hari ini yang pasti, karena saya sudah via kontak telepon seluruh spiritual yang mencari Bangli Lampung supaya mereka bisa berkumpul nanti, karena saya nggak bisa yang namanya sendirian, karena sahabat begini ya, makanya saya katakan pada siang ini. Yang pasti yang jelas, karena kemarin saya baru dapat sepintas ulasan penyampaian daripada saudara kita John Boboy, karena waktu itu Bangli saya cari tidak ketemu, akhirnya kejadian insiden seperti itu. Bahkan saya lihat kata-kata Bangli John Boboy coba beritahu sama Ciraden ya. Alhamdulillah saya mau udah telepon, sebenarnya sih bukannya mau ya, udah telepon si John Boboy untuk memastikan bagaimana cerita yang sebenarnya di kala waktu terjadinya si Bangli diracun ya. Bangli diracun itu benar-benar luar biasa. Yang pasti sahabat, saya nanti mau detail, mau nanyakan, karena saya juga pasti mau tetap taruhannya nyawa Bangli harus sama kami ya. Artinya bisa bersama-sama lagi kumpul. Yang pasti keluarganya, yang pasti sahabatnya selalu menanyakan bahkan kebenaran kenapa berhari-hari Bangli sampai tidak ada di ini sama kumpul sama keluarga. Nanti saya bawa kameramen Bangli Lampung, bagaimana caranya kameramen itu sebagai saksi ya, nanti dia bisa menceritakan, karena dia juga tahu, karena saya juga belum ketemu ini. Nanti saya ketemui, mau saya ajak ke gua awal di Bukit Gunung Petir itu, karena saya masih penasaran maunya mereka apa dan tujuannya, maksudnya apa. Memang kalau saya dengar kemarin ada bahasan seperti yang diucapkan sama si Prabu, bahkan yang lain pun tetap mereka itu bahasanya mau nominal uang ya, nominal uang, dalam arti kata nggak masalah, walaupun mereka mau uang mau bagaimana nggak masalah. Ya pasti saya mau tahu dulu cerita yang sebenarnya, karena nanti saya bisa ketemu langsung, karena sebentar lagi mungkin saudara saya John Boboy mau datang, mudah-mudahan dia bisa cepat datang. Alhamdulillah, saya mau nanyakan informasi keakuratan yang sebenarnya yang selama ini, karena kemarin ada batu hantam ketika saya bertemu sama si Ucup Dragon. Ya, mau tak mau Ucup Dragon juga saya babat, situmpangkan lah ya, gimana saya sebenarnya geram sahabat ya. Saya nggak bisa nahan lagi sabar, karena berulang kali sudah dibantu, ditolong, bukannya
terjadi, bahkan semua setragis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciraden. Oh, John Cowboy. Sehat. Sehat, Mas. Allah. Alhamdulillah. Duduk. Aduh. Nah, ini sahabat ya. Kita kedatangan saudara kita John Cowboy, panjang umur rupanya dia. Akhirnya dia datang juga setelah saya omong-omong berbicara ya. Gimana ini biar enak nih. Aduh, gimana biar enak. Tunggu sahabat ya. Tunggu sahabat biar enak. Kamera kita biar enak nih. Ini sedang lab apa gimana, Ciraden? Iya Bang John. Oh iya. Saya ini sebenarnya mau persiapan. Karena siapa? Hidayah masuk di dalam kolbu, sehingga dia benar-benar terpanggil. Hikmah dia ambil. Bagaimana caranya dia membuktikan bahwa ketulusan dengan hati nurani dia mau benar-benar peduli dengan mencari keberadaan Bangge. Ini dia sudah datang nemuin saya, mau menuju ke Gunung Petir ya. Karena kenapa? Bangge masih ada di Gunung Petir. Saya mau berangkat nanti sama John Cowboy. Nah, inilah sahabat yang saya katakan ketika berulang-ulang kali dengan perjalanan demi perjalanan. Bukan kami tidak mampu, bukan kami tidak bisa seperti membasmi, menumbangkan, melenyapkan, bukan, nggak bisa, kecil bagi kami ya. Tapi misi Bangge Lampung Bukan untuk seperti itu, membasmi, ya? Bukan. Seperti saya ini. Nah, orangnya. contoh John Untuk Cowboy menjadikan orang itu lebih baik Nah, dari sebelumnya, Bang. betul. Ya? Seperti itu, Bang. betul. Ya? Kenapa? Masya Allah. Iya. Kenapa kabar? Jarang sekali memang baik buruknya itu memang tergantung daripada manusia tersebut. Tapi kita punya berkeyakinan kalau manusia tersebut dia menggali dan mengkaji, bercermin kepada diri sendiri, hikmah di balik hikmah itu dia pelajari, sudah pasti dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Di situ juga dengan kita bermunajat dan berdoa, tidak sungkan-sungkan kita memberikan suatu pandangan, suatu cerminan supaya mereka ini mengerti. Mudah-mudahan dengan doa ucapan kita nyata senyatanya seperti John Cowboy. Gimana John Cowboy sepak terjangnya? Mafia, bandit, kelas kakap ya. Semua dikendalikan sama dia. Ya. Kalau masalah duit enggak lagi kita bisa ukur. Mobil, harta sudah bagaimana lagi? Sudah enggak bisa kita bilangkan. Sekejap bisa dihabiskan, Bang. Bisa dengan dihabiskan Allah. dengan Allah. Diambil dengan Allah, kita tidak bisa bilang apa-apa. Iya, Bang. dicoba dia sama Tuhan. Ketika dia tobat, sadar, nggak mau ngulangi lagi. Memang sekarang termasuk kehidupannya, ya maaf ya menjadi. Iya betul, Bang. Iya. Rumah tidak punya. Iya, nah gitu. Jadi Baju seadanya. jadi Bang John Cowboy ini mau belajar untuk hidup sabar, mau belajar untuk bagaimana caranya membasmi yang namanya kezaliman Ya, di Allah, muka Bang. bumi ini. Saya juga ingin seperti kalian, Bang. Mau ngikuti jejak-jejak Bangge Lampung. Iya. Ini yang kami maukan. Misi Bangge itu walaupun tidak semua, satu pun sudah rasa terima kasih ya. Kami tadinya harapan kami seperti Jok Dragon, Setan Merah, Jakasura, siapa Kujang namanya, Hitam. Kujang Hitam, Prabu, semua preman-preman itu harapan kami semuanya bisa benar-benar sadar dan tobat. Malah John Cowboy yang muncul, yang lainnya berkhianat. Saya kira tadi mereka juga betul-betul tobat, Pak. Saya harapan, Karena memang ya, saya punya pandangan seperti itu tadinya Bang John Cowboy. karena memang mereka ini bertobat tidak ada cerita dengan saya, Bang. Betul. Gitu. Jadi mungkin
mungkin kawan-kawan sih apa mungkin ada rencana dengan saya. Saya pun sebetulnya bersyukur di waktu itu. Dikala mereka bilang tobat tuh saya bilang alhamdulillah, ini semua rekan saya lah, walaupun mereka itu orang-orang sakti di gunung ya. Iya. Semua rekan-rekan saya ini mau bertobat. Saya pikir seperti itu tadinya. Iya. Tapi memang setelah naik ke Gunung Petir itu sudah sangat banyak ganjalan bang. Sangat banyak ganjalan. Sebelum berangkat pun ada kejanggalan. Ya itulah salahnya Bang John Cowboy. Saya juga lupa ya. Sebenarnya mereka itu sudah ketemu saya. Cuman mereka itu nggak menceritakan bahwasanya ada mau ngajak saya. Yang jelas dia itu cuman bicara setan merah itu saya, karena katanya John Cowboy waktu itu kan masih sama mereka. Jadi Bang Rey percaya aja. Jadi Bang John Cowboy ini masih lingkupan mereka, makanya Bang John Cowboy diajak Bang Rey. Padahal di waktu saya tobat disembuhkan oleh Bang Rey, itu dari hati saya yang paling dalam tuh niat tobat tuh saya tidak pernah bertemu dengan mereka lagi bang. Itu Bahkan saya sering didatangi oleh si Ronald dan lain-lain itu ingin mengajak saya terus kembali. Bahkan ya kemarin saya sempat masak itu panci saya itu disepak. Padahal ya cuma satu-satu itu panci saya. Tidak ada sebetulnya. masalah panci, mas siapa tahu nanti dibeliin sama si sahabat-sahabat Ciraden ya. Tenang aja, sahabat-sahabat buat masaknya perlengkapannya susah. Nanti saya siapa tahu sahabat-sahabat mau belikan panci apa buat masak dia. Ya, jadi kemarin kan begini bang, ada sahabat tuh yang bertanya, tangan kanan BRL ini kan bilang dengan saya, Bang John, kemarin sahabatnya ada yang tanya, kenapa bajunya itu aja, bajunya putih, hasil baju putih ini ada dua bang, satu punya garis hitam dan satu yang ini. Mungkin pertanyaan netizen ini saya tahu itu tidak ada niat tidak ada hinaan, tidak di situ, tidak ada hinaan. Maksud mereka kalau feeling saya, firasat saya, maksud mereka ini adalah begini, gimana saya sholat, apakah tidak kotor? Tapi ya mau gimanain ya Bang Raden ya, karena memang inilah sisa baju saya yang ada, dan tidak mungkin dong saya pakai baju kaos pendek. Makanya kemana-mana ini tas selalu saya bawa, karena di sini ada baju saya satu. Nanti jika ini kotor saya cuci, saya jemur, dan inilah yang saya pakai. Ini tidak banyak bang isinya, cuma baju satu dengan surat Yasin satu bang. Karena inilah yang saya anggap mungkin menemani saya di waktu saya sepi. Saya baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran walaupun belum begitu fasih lah bang ya. Ya terima kasih lah. Jadi dari awal Bang Rey itu bilang, dan saya juga sudah bingung itu, Ciraden. Bang Rey, kenapa yang diajak cuma, yang diundangnya cuma Bang Rey dengan saya, sedangkan saya tidak mempunyai kesaktian, ya seperti Ciraden kan. Nanti jika terjadi sesuatu, bagaimana? Kalau saya, Bang Rey, setelah saya bertobat, mati pun saya siap. Cuma alangkah tidak bagusnya nanti jika terjadi sesuatu dengan Bang Rey, dan itu pun berangkatnya dengan saya. Begitu loh Ciraden. Apa kata orang? Makanya saya ini berharap sekali Bang Rey ini cepat kita temukan dalam keadaan sehat. Karena memang di situ saya juga sangat menyesali. Ya artinya Bang John Cowboy nanti gini ya. Kalau seandainya nanti Bang Rey bisa kita selamatkan, ya mau tak mau dengan rendah hati ya, Bang John Cowboy minta maaf ya sama Bang ya. Iya betul Bang, pasti Bang. Saya tidak bosan-bosan ya Bang, bukan masalah itu saja. Bahkan masalah saya telah jahat dengan dia, itu sepertinya belum, hati saya pun belum puas Bang. Mungkin setahun saya tobat belum puas Bang. Karena begini Bang John Cowboy, kalau Bang Rey kemarin nggak teriak, kau pergi saja katanya. Iya betul Bang. Pergi saja John Saya Cowboy, juga katanya. saya juga ini Bang, sebetulnya tidak ingin meninggalkan Bang Rey. Tapi kalau Bang John Cowboy sampai waktu itu ikut sama Bang Rey Lampung, nggak tahu jadinya Bang. Habis juga. Tapi justru saya merasa begini Bang, nanti ada yang mengecap saya nih, John Cowboy lari. Iya. Bagaimana? Padahal itu dia yang menekan saya.
kamu pergi John dari sini, bilang dengan tim-tim. Karena begini Bang, kalau saya lihat saking Bang Ri itu nggak mau nambah bahasanya, kalau kata orang itu korban lah ya. Iya, iya. Jangan sampai bahasanya nanti tambah permasalahan, tambah ruwet. Betul. Makanya Bang John Kobo itu suruh lari duluan. Ya. Dia kan katanya saya yang dihantam dihajar, biarkan saya ikhlas katanya. Dia akan tinggalin aja saya. Saking mulianya jiwanya. Mulia betul Bang. Iya. Saya bingung itu. Makanya Bang John Kobo waktu itu super lari. Ya alhamdulillah sekarang sudah ketemu saya. Ceritanya kemarin sudah ketemu saya juga ketemu di Bukit Gunung Petir kita kemarin Iya ya. betul. Itu juga saya pulang setelah dari kejadian kami diundang makan tuh Bang. Saya mampir itu dikali-kali hampir tersesat Bang. Gitu ya. Hampir tersesat. Ya cuman minum air kali gitu saya Waduh. Bang. Cuman kan yang penting kita bisa menyelamatkan nyawa kita Bang. Betul. Sedih sekali ya. Betul. Ya nggak apa-apa lah John Koboy. Ketika sudah tahu insiden kejadian seperti ini, artinya kita lebih mawas diri, lebih waspada, lebih hati-hati, bahkan kita juga harus punya strategi. Makanya nanti saya mau kumpulkan tim-tim spiritual semuanya itu betul, supaya bagaimana caranya kita jangan gegabah. Artinya Bang Ri bisa selamat, mereka bisa kita habisi. Tadinya Bang sempat ucap apa? Syahadat tadi saya tidak nyambung tuh Bang. Ya, jadi begini John Koboy. Karena John Koboy ini kan setidaknya dalam penyaksian. Betul. Kalau penyaksian diri kita, baik penyaksian langsung sama Sang Maha Kuasa. Ya dengan Allah tentunya, Bang, Saya ya. bukan nggak percaya ya dengan apa yang diucapkan sekarang ini sama saya. Saya sudah percaya 100%. Iya, Tapi betul, Bang. gimana saya percaya yang seperti itu? Karena saya lihat di beranda channel YouTube itu Bang John Kobo ini pedulinya, menanamkan cinta kasih sayangnya, ibaratnya itu secara kesetiaan lah. Mungkin walaupun Bang John Kobo tidak memberikan yang seucapan secara nyata, entah itu berupa bentuk barang apapun, Tanda mata di hadapan Bang Ri, tapi saya lihat Bang John Kobo ini benar-benar peduli, menanamkan kesetiaan bahwa untuk membalas lah ya. Iya, Selama ini mungkin pernah melukai, iya. pernah berkhianat, Betul Bang. pernah menyakiti. Makanya saya bilang tadi Bang, mungkin setelah setahun 2 tahun saya ini tidak puas untuk mengucapkan rasa terima kasih saya itu. Iya. Sepertinya tidak mungkin terbalaskan Iya, begitu Bang. betul. Tapi aslinya begini Bang John Kobo, kalau yang namanya Bang Ri itu tidak mengharapkan seperti itu. Yang jelas Bang Ri itu mengharapkan ketulusan, keikhlasan yang ada di benak di jati dirimu. Mudah-mudahan kedepannya bertobat. Amin. Jadi makanya saya meminta Bang John Kobo, ya ini maaf ya. Iya Bang. Bukan Iya, saya Bang. nggak percaya. Nggak apa-apa Bang. Apa saja ada unek-unek Ciraden, termasuk teman semua lah ya. Iya. Termasuk netizen pun mungkin jika ingin berkomentar, ingin saya menjawab, tidak apa-apa. Saya ikhlas apapun pertanyaan kalian, apalagi memang Ciraden. Silahkan Bang. Saya ini ikhlas meskipun itu pertanyaan yang memang mungkin kurang enak di saya ikhlas. Ya ini saya ulas, saya kupas dikit ya. Iya. Jadi Bang John Koboy sedikit banyaknya sudah sadar. Insya Allah Bang, dari hati kecil saya betul-betul ingin bertobat. Iya. Tentunya di hadapan Allah. Nah, Dan betul. yang kedua, di hadapan seperti Bang Re dan kalian orang yang telah saya jahati. Ya. Perlu saya paparkan sedikit. Kata-kata tobat. Ingat, Betul. yang namanya tobat berarti kita telah meninggalkan yang namanya jelek, kita kembali yang baik. Baik. Artinya di situ kata-kata tobat kita kembali, ya kembali Balik ke jalan yang benar. benar, Benar. yang baik. Jalan Karena yang kita dituntut sama Allah di muka bumi ini, di taman surganya para rasul ini, kita kembali ke jalan yang baik.
berbuat baik. Nah, jadi John Cowboy ketika dia kembali tadinya meninggalkan di lembah hitam ke lembah yang putih, artinya lembah putih itu lembah yang bagus, yang baik. Saya minta tolong bisa Bisa bang, selagi saya bisa apapun itu bang. coba Bang John Cowboy jangan minta maaf ke saya ya, minta maaflah kepada Allah. Saya sebatas nyambungkan ya. Iya. Saya minta istighfar 7 kali, bisa istighfar? Bisa bang, insya Coba. Allah bisa. Coba, saya pengen dengar. Astagfirullah. Iya bang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya sebagai hambamu ya Allah, mungkin tidak pantas ya Allah Engkau maafkan. Tapi selain Engkau ya Allah, siapakah yang bisa memaafkan saya ya Allah? Hanya Engkaulah yang bisa mengampuni saya ya Allah. Dosa saya begitu besar ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Amin. Mungkin ya Allah, sebesar debu pun saya tidak pernah melakukan kebaikan ya Allah di matamu. Amin ya Allah. Saya ini benar-benar orang yang jahat ya Allah, Amin. orang yang busuk. Amin. Bahkan saya ini mungkin tidak pantas ya Allah untuk Kau maafkan. Tapi aku mohon ya Allah, selain kepadamu, kepada siapa lagi? Amin. Amin. Aku memohon ampun ya Allah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Ya, makasih banyak Cowboy. Ini saya meneteskan air mata ini bang. Iya, saya juga merinding ya. Artinya Ini bang, ini ya Allah, iya, benar-benar saya. betul. Ya itulah sahabat ya. Yang namanya manusia memang tidak ada kata penyesalan di depan. Pasti menyesal itu di akhir kemudian. Kenapa? Memang kita sebagai manusia ini dilumuri kesalahan. Banyak hilap, banyak salah langkah, salah ucap. Makanya jangan mengaku kata-kata hebat, jangan mengaku kata-kata sombong, jangan mengaku kata-kata dia mampu. Karena kita sebagai manusia itu hanya sebatas ketitipan. Allah sudah nyatakan di situ. Dari awal sudah jelas di Al-Quran, sudah jelas nyata. Tinggal bagaimana kita memahami, mencernanya. Karena kita hidup kudu mengenal, harus mengenal. Bagaimana kita mau tahu, bagaimana kita mau paham, kenal aja enggak. Jadi jati diri John Cowboy ketika dia mengikrarkan seperti itu, Allah dengan penyaksian yang sudah ada, dengan nawaitu dia tanamkan sifat mungkin kedepannya kasih sayang. Mudah-mudahan Bang John Cowboy kedepannya menjadi harapan kita, menjadi orang-orang istiqomah ya, yang kembali benar-benar kembali artinya ke jalan yang bagus, yang baik. Nah, terima kasih John Cowboy. Ya, harapan saya nanti juga sama Bang E sampaikan juga seperti itu. Walaupun Bang E nggak mengharapkan imbalan ya. Kalau maaf ngomong sebatas madu ini nggak ada artinya. Tapi dengan sababiah syariatnya madu ini, ketika dihantam Bang E, alhamdulillah Bang John Cowboy sehat kembali, dibukakan hidayah pintu hati kolbunya sehingga ada niat untuk melangkah ke depan untuk lebih baik. Amin, dan amin, bisa ya Rabbal berbuat Alamin. baik lagi. Terima Itu kasih doanya bang Ya, ya. terima kasih. Kawan-kawan juga terima kasih yang sudah mendoakan saya, yang sudah memaafkan saya. Saya sangat terima kasih. ya mungkin Jika ada teman-teman yang belum bisa memaafkan saya tetap menunggu pintu maaf dari ya, kalian. pastilah sehat. Mungkin tidak semudah itu kalian memaafkan saya, itu saya juga menyadari. Karena itu semua dimulai dari saya sendiri, kesalahan saya. Saya yang membuat semua itu, sehingga kalian tidak mudah untuk bisa percaya dengan saya, tidak mudah untuk memaafkan saya. Sekali lagi, saya John Cowboy minta maaf tulus dari hati saya yang sangat dalam kepada teman-teman semua. Ya. Mungkin sahabat-sahabat melihat tayangan demi tayangan baik di Beranda Bangka Lampung, baik sama Ciraden, baik pun di tim sahabat Bangka Lampung. Mungkin ada tutur kata sahabat yang pernah lihat, rasakan,
mungkin di situ ada mengganjal di hati Betul, sahabat-sahabat. betul. Saya mewakili, saya pun mengharapkan semoga kalian tertanamkan sifat mulia untuk memaafkan si John Cowboy, ya. Amin, amin. Saya pribadi juga Bang John Cowboy minta maaf. Mungkin selama ini saya pernah berbuat, saya lakukan, ada baku hantam, pernah nyiksa bagaimana. Bukan berarti saya sampai hati, tapi saya itu untuk supaya Bang John Cowboy ini menjadi suatu cerminan, acuan, itulah suatu pelajaran yang bisa dipetik. Tapi jujur bang, Iya, gimana? itu tidak saya buat-buat ya. Iya. Bahasa saya ini tidak saya buat-buat. Saya tidak pernah merasa kalian bersalah kepada saya. Iya. Justru sayalah yang bersalah. Jadi tidak perlu kalian minta maaf. Saya merasa kalian tidak punya salah. Iya. Ya, terima kasih lah. Mungkin sedikit banyaknya apa yang kalian sudah lihat, kalian dengar. Saya kembali lagi, saya sama John Cowboy mengumpulkan spiritual. Saya mau ngajak ke kameramen ke menuju ke Gunung Petir untuk memastikan secara fisik bagaimana nanti supaya bisa kami kembali sama kami, bisa kami ambil. Kalau mereka masih tidak mau diajak baik-baik, ya seperti Ucup Dragon, saya tumbangkan sahabat, ya. Saya udah geram. Bukan berarti saya maaf yang ngomong tega ini ya. Bukan saya ibaratnya nggak punya hati nurani, bukan. Karena gimana Ucup Dragon udah ditolong, sudah dikasih obat madu, ini udah sembuh, sudah lari katanya bener-bener nggak mau lagi ikut si setan merah. Ketika ketemu sama setan merah, lain lagi ceritanya, malah dia menghajar duluan sama Bang Lampung. Itu saya lihat, kalau kalian lihat di beranda Bang Lampung, ya ada benar si si Ucup Dragon itu. Makanya kemarin saya hajar, iya, sampai muta-muta darah, saya cekek, saya habis, saya cabut jantungnya ya, biar nggak ada lagi di muka bumi ini. Jangan nongol-nongol lagi kamu si Ucup Dragon, ya. Kalau kamu nongol lagi hebat kamu ya. Yang jelas habis tamat riwayat si Ucup Dragon itu, ya. Yang pasti saya bukan emosional, Betul. tapi secara dalam melihat dari kejadian-kejadian seperti ini, begitu teganya mereka, Betul. Begitu kejamnya. kejamnya mereka. Setelah dibantu, ditolong, ya, malah berkhianat, malah meracuni, buat sesek dada, ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini ada suatu hikmah pelajaran khususnya kepada John Cowboy. Mungkin saya mau pamit, mau langsung jalan sama Bang John Cowboy. Kita jalan Ke aja. Gunung Petir ya Iya, bang ya. kita Kita ke Padepokan dulu. iya, bukan ke Padepokan, kita mampirin ke Kameramen. kameramen, Oh kita iya, ajak, siap, Bang. kita mengumpulkan spiritual lain. Semoga perjalanan kita nggak ada suatu apapun, ya. Amin, amin. Jadi kita pamit dulu, kita tutup. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.